Halo, balik lagi di Gaspol bareng High Octane Chill Drive bareng gua Ucil. Gua Okta, Oke, ini tempat nongkrongnya anak mobil, anak motor sama detailing detailer. dong. Oke. Oke, Ta, hari ini kita mau Hmm, bahas apa nih? Hari ini gue pengen Nah, bahas lu datang ke sini, gue paling benci banget tuh. Kayak gitu. Ya gue tahu sih musim hujan. ah. Cuman masalahnya mobil lu kotor, Nah, kagak kayak abis kehujanan. itu dia. Lu abis off-road. Mungkin nanti kita kasih lihat videonya ya. Oh gitu. Kenapa mobil gue sampai tadi datang Hmm. sampai kotor banget gitu ya. ah, Bukan gua justru ini gue baru apa ya 2 hari lalu baru nyuci keluar sini hujan gerimis baru buka sarung tapi di sepanjang perjalanan ternyata ada kubangan itu ah, ada mobil lewat ah, gua kecepretan. Nah, karena tadi menuju ke studio nih Studio, jadi studio. ada jalan yang ditutup jadi Ah, harus muter dikit dan ternyata ada kubangan ah, gitu ah, ya. ah, ah. Nah, gitu ta jadi ya berhubung kita mau bikin konten ini ya udah lumayan cuci gratis kan. Cuman mudah-mudahan pulangnya nggak hujan ya. Udah kinclong mobilnya. Ya itu dia. Apa namanya? Gue penasaran gitu lu. Nih lu nyampe mobil parah banget gitu. Kalau bicara mobil lu Jeep apa gitu lah, ini BMW Iya. cuy gitu kan. Sedan kan, gue juga Sedan. heran kan. Aduh. Kayaknya bukan masalah jalannya deh. Kayaknya selain mobilnya lu harus ganti nih, kayaknya lu pindah rumah deh mendingan. Kayaknya daerah lu Gitu ya. parah tuh lumpurnya. Justru deket sini tak. Udah kasih gua dong ikut pindah juga. Gitu. Jadi kayaknya emang udah takdir ya. Udah Mesti takdir. lu yang bersihin gitu kan. Aduh, ya wes lah. Makanya itu tadi teman-teman sebelum kita mulai ya mau nggak mau deh. Antar temen ya nggak mobil parah gua gatel ya gua cuci aja dulu kayak Dia kan nggak gitu-gitu. bisa ngeliat mobil Wah, kotor. Sekarang detailer bro harus. Aduh, ini iya, bener-bener ya, rapi. harusnya syuting siang sekarang jam berapa nih gara-gara gua nyuci ya kan? Aduh, jadi gimana? Kita mau bahas apa nih? Ya, berarti kan kalau mau nerusin obrolan yang tadi, Hmm, gue punya pertanyaan nih, apa apa tuh? namanya? Kan ini sekarang lagi musim hujan ya, Iya. kayak gue tadi gitu. Heeh. Mungkin ya gue sering lihat orang, mungkin ada beberapa temen yang Hmm, kayak pulang kerja atau pulang kantor, hmm, mobil atau motor kotor, ya hmm, udah langsung masuk garasi gitu kan. hmm. Kalau gue kan sebetulnya ya bilas-bilas dulu lah, Iya, biar iya. biar besok juga pas, siapa tahu besok pagi cerah gitu kan Hmm, enak. Ini iya, sering iya. banyak orang kayak, aduh, wipernya bersih, Iya. apa, habis nyapu inian, Heeh, kotoran tapi heeh. gitu ya. Dan menurut lu efek panjangnya apa sih kalau kita misalnya ngediemin kendaraan ya, ya mungkin 1 minggu gitu dalam keadaan Heeh, kotor kayak heeh, gitu. heeh. Kalau gue sih jujur Mhm. agak risih ya, Heeh, heeh, heeh. pengen nyuci gitu. Heeh, heeh. Ya mungkin ada efek panjangnya atau gimana, apalagi Heeh. kan kita nggak tahu lagi hujan itu ya segala macam kotoran Mhm, ya mhm. kayaknya bercampur sama air ya. Iya, iya. Dan mungkin sifat air hujan kan juga apa namanya asam ya. Mhm, mhm. Betul, Oke oke. betul banget. Nah, jadi nah lu udah punya pengetahuan dasar ya kan? Kayak misalkan hujan di Indonesia atau Jabodetabek lah, kita nggak usah bicara Indonesia gitu kan, kita bicara rumah kita dulu nih Iya. gitu kan. Rata-rata hujan itu mengandung banyak hal kayak gitu, baik apa namanya hujan asam karena polusi segala macam. Belum lagi nanti di saat pun dia nyuci air tanahnya bro itu juga masalah juga. Gitu ya. Ya, Oh, air cuman yang buat nyuci. betul kayak gitu. Cuman itu kan hal-hal complicated yang memang hanya dipikirkan orang-orang kayak gue lah ya. Cuman Hmm. masalah kan banyak orang awam. Ya udahlah kayak gitu. Yang penting gimana cara nih gua kerja kayak gitu ntar aja nyucinya ntar juga hujan kayak gitu. Nah Hmm. pertanyaannya kan kira-kira kalau kita nyucinya seminggu sekali, sebulan sekali, masalah nggak? Bener kan kayak gitu Hmm. ya? Hmm. Kalau misalkan kondisinya mobilnya tidak kotor parah, it's okay lah kita bicara seminggu 2 minggu gitu. Tapi kalau misalkan kayak mobil lu tadi nih yang berlumpur kayak tadi, Iya lu iya. diemin, itu lumpur bisa jadi kerak bro. Jadi kerak ya. Walaupun kita mau bicara nih, apa kita kehujanan kena lumpurnya nih pagi kayak gitu. Tapi kan siang belum tentu hujan pada Betul. matahari. Nah, itu Nah, gimana tuh? begitu Kena lu panas. parkir ya kan, parkir outdoor segala macam kena matahari panas, dia mengering, itu lumpur langsung nempel berkerak kayak Ya. gitu. Belum lagi nanti kotoran-kotoran yang lain. Hmm. Kayak gitu itu Hmm. akan bercampur baur sehingga itu di saat lu nyuci yang hilang itu
Aduh kaginak banget Nih ada lumpur. ada laron nih. Ada laron sih. Nggak Kacau. apa-apa. Ada bintang tamu buat kita. Iya, ini efek-efek hujan begini. Efek hujan. Studio kita outdoor Kayak gitu. di alam. Nah, jadi apa namanya? Jadi lupa tuh laron. Ya, lumpur. Lumpur. Kayak gitu. Nah, jadi lumpur itu bisa jadi kerak. Nah, alangkah baiknya sih kalau lu memang sesibuk-sibuknya lu, kalaupun memang mobil lu kena lumpur, lu bilas dulu lah. Pakai Gitu air ya. biasa aja Siram gitu. aja ya. Siram aja, anggap aja lu nggak usah ngeringin. Ya udahlah kalau emang lu sibuk-sibuk banget gitu ya. Jadi semprot gitu ya. Lumpurnya segala Biar macam. rontok gitu ya. Untuk mengurangi. Nanti di saat lu ada waktu senggang segala macam, nah lu baru cuci. Gitu ya. Kayak gitu. Kalau misalkan itu didiemin. Nah, yang fatal tadi bicara kaca. Kalau ibaratnya kaca ini kotor, terus lu pakai wiper, nah baret tuh. Betul kan? gitu ya. Cuman Karena kita gara-gara nggak tahu kotorannya ada apa aja ya. nah itu dia entah lumpur, batu, semen, tukangnya gitu. Nempel semua di situ. Lu kena wiper, bablas itu. Di wiper set, bang. Nah, jadi apa namanya? Lu harus minimal tuh kaca ya lu bersihin kayak gitu. Karena kalau buat enggak pandangan kita juga ya. bener, begitu wiper ini Nyapu. bekerja, nyapu, itu terjadi baret. Masa ya cuman gara-gara ibarat kata dokter nih ya, ibarat kata dokter. Lu kalau nggak bisa nyuci, ya lu bilas aja deh gitu kan. Gitu ya. Nah, lu bilas aja udah nggak dikeringin nggak dilap nggak apa-apa. Untuk sementara nggak apa-apa. Gitu ya. Memang ini tidak direkomendasikan ya. Ini kasusnya adalah orang yang super sibuk. Jatuhnya apa? Tips simpel aja. Simpel ya, kalau lu capek, lu ya setidaknya kotoran rontok dulu gitu. Kotoran rontok aja dulu kayak gitu. Jadi gitu tuh. Jadi jadi dibilas segala macam udah biarin. Nanti kalau pas lu ada waktu luang, nggak perlu air sabun? Jangan. Jangan malah. Kalau lu mau pakai air sabun, berarti lu sudah siapin waktu nyuci loh. Gitu. Kayak gitu. Ini kan tadi lu bilang lu sibuk kayak gitu. Lu sibuk gak punya waktu, gue diemin aja. Ya setidaknya lu bilas lah. Gitu kayak ya. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam waktu seminggu lu ada waktu, nyuci itu simple kok, cuman sekitar ya kalau ngerjain sendiri dengan detail ya kurang lebih 2 jam. Berarti rata-rata. Kalau ini posisi mobil kotor itu ada kemungkinan kendaraan itu akan jadi kusem nggak sih, entah itu catnya? Pasti ya. Pasti. Ibarat kata lu aktivitas terus lu nggak mandi. Oke. Setidaknya kan lu kusem, Pak. Iya. Musikan panu lah apa. Ada urap segala macam. Nah, itu dekil kayak gitu. Jadi kenapa nyuci mobil itu kalau bisa sih ya sekitar kalau misalkan lu kehujanan tiap hari, cuacanya ekstrim nih tiap hari hujan. Ya setidaknya seminggu sekali lu nyuci nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tiba-tiba hujannya dan cerahnya itu kurang lebih 2-3 hari gitu, ya lu langsung cuci 3 hari. Biar nggak bekerak. Betul, biar nggak kepanasan kelamaan segala macam. Gitu. Kalau gue sih emang ya kalau sebisa mungkin ya cuci gitu ya. Cuman kadang lihat di jalan gitu kayak ini mobil cakep-cakep tapi kok kecil banget. Itu dia. Emang segitu. Mungkin ya cuci steam kan banyak ya. Iya. Gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi kan memang mungkin sangat jarang cuci steam ya, karena mungkin ya satu ngelapnya kurang bersih atau tadi kan udah jelasin cara singkatnya gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau nyuci sendiri gitu ya, kira-kira biar sesuai standar yang bersih gitu itu wajib pakai apa nggak itu? Kan kadang gini ya. Ya mungkin gue juga pernah nyuci pakai sabun cuci buat piring. Itu aman nggak sih? Kayak ya udah sebut aja lah si Sunlight lah gitu ya. Mungkin di luar sana inisialnya Sunlight ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga banyak kali yang pakai gitu ya. Mungkin sabunnya habis gitu ya. Itu gimana, Tak? Ini pertanyaan kayak gini dilema di gua nih kalau gua jawab nih. Ini buat para pengguna Sunlight langsung haters gue nih langsung. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau gue pribadi ya, karena gue belajar detailing itu nggak main-main, maksudnya mulai dari silakan mulai dari gue cek internet lah, gue tanya beberapa senior segala macem, dan gue juga mencoba mencari tahu bahan-bahan kandungan yang ada di sabun deterjen dengan sabun khusus mobil
itu seperti apa kayak Ya. gitu-gitu. Nah, jadi kalau untuk tadi kan tipsnya adalah tips yang simpel cuman bilas doang Bilas nih, aja kayak ya. gitu. Nah, begitu lo ada waktu, waktunya lu nyuci yang bener nih. Nyuci, oke. Nah, nyuci yang bener sih saran gue, setidaknya satu, lu beli sampo cuci mobil. Kenapa? Ah, Karena sampo cuci mobil itu kan mengandung pH balance satu. Kayak gitu. Itu oke. standar sampo mobil, dia pasti pH balance. Standarnya cuci mobil tuh. Apapun ya, merek Apapun, apapun. mereknya apapun, Berarti dia pH bisa balance. cari di pasaran ya. Benar, kayak gitu. Di warung ada nggak? Di warung ada sasetan. Mungkin teman-teman Merek itu ya, inisialnya KIT. iya KIT. Ya siapa tahu mau endorse kan di sini. Oke, lanjut. Nah, jadi apa namanya standarnya shampoo itu pH balance. Nah, tinggal teman-teman tentukan dari apa namanya budgetnya kayak gitu. Kalau misalkan pengen shampoo yang lebih baik, biasanya dia ada conditionernya. Mau shampoo yang lebih baik lagi, ada wax protect-nya. Oh, Kayak gitu-gitu. I see. Jadi kenapa kita pakai shampoo khusus kendaraan? Nah, pertanyaan yang tadi disebut, kenapa kita tidak boleh pakai sabun cuci piring? Tidak boleh atau gimana nih? Kalau gue pribadi nih ya, gue bilang jangan. Jangan. Oke. Kayak gitu. Karena apa? Pakai Ini Mama Lemon boleh. dia ngeles dong ke Mama Lemon. Nanti habis itu pakai sunscreen. Cantik yang hitam. Kita sebut aja semua merek. Ya masa nggak ada yang nyantel di sini kan? Masih sepi nih. Oke. Nah, jadi ini kan bagi para pecinta kendaraan, mandi itu ritual, Bro. Sama kayak kita mandi. Iya. Yang dimana itu kita ulang-ulang. Pilih sabun terbaik buat kulit kita gitu ya. Satu, pilih sabun yang terbaik buat kita. Kedua, ini kan tidak ritual sebulan sekali nyuci mobil. Nyuci mobil tuh paling nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau lu menggunakan shampoo yang salah, sabun yang salah, itu diulang terus, justru proses itu yang merusak. Kayak gitu. Jadi sebagai contoh gini nih, sabun deterjen cuci piring itu kan buat ngilangin lemak. Iya kan? Makanya itu iklannya masakan-masakan yang mengandung santan, lemak, segala macam, minyak itu hilang. Nah, sedangkan cat mobil kita, walaupun buat orang awam, cat mobil itu dari besi, segala macam, tapi itu dia ada lapisannya, kayak gitu. Nah, lapisannya itulah yang melindungi si warna cat itu tidak memudar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai sabun pencuci piring, si lapisan proteksinya itu hilang. Sehingga malah gitu ya. Iya, hilang. Jadi makanya itu kalau di piring atau di gelas itu pasti bunyi kikuk. Sedangkan cat mobil nggak boleh bunyi kayak gitu. Gitu. Mobil motor itu kalau dipegang nggak ada suaranya, Bro. Halus. Kayak gitu. Makanya karena udah nggak ada proteknya. Karena dia nggak ngilangin lemak ya. Benar, kayak gitu. Beda peruntukan dan beda ingredients-nya juga ya. Gitu. Betul. Nah, itu satu. Jadi pastiin deh jangan pakai sabun cuci piring atau deterjen lainnya selain sabun khusus kendaraan. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu setidaknya lu peralatannya nih. Peralatannya terkadang nih gue sering ketemu sama pengguna mobil kayak gitu-gitu. Mungkin dia males nyimpen atau dia selebor segala macam. Jadi biasanya cuman ada satu. Apa? Camois. Lap Kanebo ya. Betul. Sebelum masuk ke ngelap nih. Ya. Kan tadi ngomongin alat nih. Ya. Alat buat nyucinya itu pada saat kita kasih sabun itu apa sih? Ini ya mohon maaf ya. Ada sambil ngerokok boleh ya? Iya, silakan. Ada yang beberapa di rumah tuh kayak ya itu kan bahannya kayak berbulu gitu ya. Ada ininya, sarungnya. Betul. Ada orang pakai kaos kaki bekas. Gitu kan mungkin ya mungkin orang berpikir secara rider secara bahan kalau dicemplungin mirip-mirip gitu itu aman nggak atau ya ini kan mungkin ya kalau bilang tadi naroknya lupa atau males nyimpen kayak gitu kan karena nggak semua orang kayaknya banyak orang yang nggak peduli gitu-gituan ya. Pakai mobil ya pakai aja, pakai motor ya pakai aja, begitu kotor steam gitu. Tapi kan sebenarnya itu kalau gue pribadi ya buang duit kan ya. Lebih baik beli alat nih, misalkan beli
apa microfiber Oh lapnya ya, gitu kan. Oke, menurut lu gimana tuh kalau ya yang itu gitu loh. Apa namanya sering gua temuin tuh temen-temen tuh masih pakai satu kain kayak gitu. Kainnya itu mau itu kanebo ataupun kain majun yang nggak jelas, kita nyebutnya itu kayak kain majun lah, kain kain-kain bekas bekas. ya, Heeh. potongan-potongan gitu. Mau bajunya dia kayak yang udah mau disumbangin tapi nggak layak dipakai buat nyuci segala macam. Tapi kan itu nggak nyerap busa sabun itu, Apanya tuh? bahan itu. Kalau bahan kayak bahan kaos gitu kan, Heeh, heeh. kan nggak nyerap. Emang bisa ya? Jatuhnya dia nyiduk biasanya. Jadi nggak butuh nyerap, yang penting nyemplung. Nyiduk tuh. Yang Kalau penting yang pakai kayak gitu kesapu kotoran aja ya. kesapu kayak gitu. Oke, oke, Nah, oke. cuma problemnya balik lagi, cat mobil ini punya karakter yang unik kayak gitu. Satu tadi udah disebut tuh, sebenarnya cat mobil itu tidak keset, tapi lembut kayak gitu. Iya. Nah, terus kedua, bagi mobil-mobil yang sudah kinclong nih, kita nyebutnya flat atau mirror, kayak efek-efek kaca, kinclongnya ini udah kinclong banget. Iya, kayak mobil gue lah bisa buat Nah, ngaca. kayak mobil lu gitu kan, kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan salah pengelapan, itu akan kelihatan baret, Pak. Baretnya kelihatan Baretnya banget kelihatan. Jadi kenapa harus microfiber? Karena dia serat mikro satu, terus kedua, kotoran yang ada tersapu. contohnya enggak? Oh iya, Nah, contoh. Nah, ini. Nah, ini ya kan? sebagai contoh. Ini bukan lap gombal ya. Nah, apa tadi dulu lap majun? Microfiber. Ini microfiber. Ini juga majun sebetulnya, cuman bahannya microfiber. Kayak gini nih. Majunnya sini majun. Microfiber. Nah, microfiber tuh gini, mirip kayak anduk ya, cuman lebih halus ya. Nah, ini Kak Nebo nih. Nah, Kak Nebo nih temennya Kak Nobita. Gitu, nah, boy. Nah, jadi memang kalau dilihat dari. Tapi ini bisa buat mandi. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Nah, jadi ini ngomong-ngomong banyak ini nih, kemarin nggak ada. Emang khusus ya? Habis kemarin ada yang ngasih masukan. Itu meja kosong amat. Oh gitu. Ya udah gitu kan. Ya udahlah, gue taruh lah kayak gitu. Nah, jadi si microfiber ini kelihatannya mungkin kayak serat pada umumnya. Tapi di sini kalau misalkan kita zoom, dia tuh seratnya sangat halus. Coba di zoom. Kayak gitu, wah. Coba di zoom kamera. Seratnya itu sangat halus. Dan kalau ada kotorannya itu tidak ada di permukaan, tapi dia masuk ke dalam. Oh, malah ke dalam? Ke dalam, ngumpet. Kayak gitu. Makanya itu kita pakai microfiber itu tujuannya biar kotoran ini masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, kita bilas kainnya. Kayak gitu, biar kotorannya jatuh di ember. Oh gitu. Biasanya kalau detailer tuh, dia pakai proses cuci itu minimal 2 ember. Proses cuci. Okay. Jadi tadi ada videonya ya begitu ya. Tadi lu pakai 2 ember ya. Betul. Jadi ember pertama itu shampoo, ember kedua tuh air. Air bersih. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau buat ininya kita pakai. Nah, ini yang tadi gue bilang, banyak yang pakai kaos kaki nih. Nah, ini yang ini Wasmith kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, udah biasa. Nah, jadi apa namanya? Wasmith. Sarung tangan cuci. Oh, bukan sarung tangan kiper ya? Bukan. Nggak ada jari-jarinya berarti. Nah, jadi ini kita celupin ke shampoo tadi, lalu kita bilas dari atas, kayak gitu. Dari atas. Maka kotoran tadi kan masuk nih ke dalam sini. Nah, ini kita bilas ke ember bersih. Setelah ngebilas yang kotor tadi, cemplungin ke air bersih. Betul. Habis itu baru masukin sampo lagi. Ulang terus, kayak gitu. Nah, jadi kotoran yang ada itu kesapu sama dia, terperangkap di dalam dia, terus lalu rontok di air bersih tadi. Betul. Jadi nggak bolak-balik. Iya. Nah, sedangkan teman-teman tuh yang sering terjadi bukannya kesalahan ya, kurang tepat aja gitu. Jadi dia nyampoin satu body keliling. Nah, nggak cuman bodinya doang, sampai ke roda. Itu gue sering lihat tuh di cuci steam sih. Iya. Gitu. Meskipun alat gue nggak lengkap, tapi ya gue hampir melakukan yang lu bilang tadi. Kita juga ada videonya nanti sambil di ini ya. Gitu. Nah, itu dia, itu problem yang mungkin jadi PR bersama bagi para teman-teman ini ya, pecinta car wash sama car detailing. Yuk coba mulai edukasi lebih kepada timnya, kayak gitu-gitu. Ya, yang rajin ke cuci steam, ya boleh pilih-pilih ya. Yang kadang gue juga
Ya gue jujur sih memang sangat jarang kalau nggak mungkin kalau di luar kota atau gimana kayaknya mobil kill banget gitu. Baru ke cuci steam karena memang waktunya nggak ada. Nah, berarti harus milih ya cuci Iya, steam yang ya karena banyak banget sih banyak memang yang banget, cuman banyak pakai banget, kanebo banyak nyuci banget. semprot seret Ada. mobil set 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 set, set. Ada lagi bro. Jadi kan kita kadang nggak tahu nih apa yang ada di ember. Iya Ya betul kan? betul. Busa apakah itu? Nah, ada yang pakai sabun colek. Kan ada Kayak tuh gitu. yang salju. Kalau salju gue nggak bisa nyebut tuh karena di dalam tabung. Gue nggak tahu tuh dalam Kalau itu tabungnya pakai apa. tabung ya. Tabung snow Tadi kan. kan lu juga pakai tuh model Bener. gitu kan. Nah itu cuman kan karena gua tabungnya itu kecil dan itu per unit itu kita tuang formulanya, jadi kita tahu Khusus shampoo-nya buat apa. satu mobil ya. Tapi kalau yang tabung snow kan ukuran besar, ya kita nggak tahu shampoo yang dipakai. Cuman yang sering gue temuin adalah si ember itu memang tujuannya buat nyuci roda, kayak gitu. Diisi pakai sabun colek. Sabun colek. Ya it's okay lah kayak gitu-gitu karena itu emang area paling kotor dan paling cepat pakai sabun colek. Cuman problem yang lucunya adalah begitu selesai dia bersihin rodanya nih, dia angkat embernya, disiram dong ke mobilnya. Kayak gitu, gue nggak tahu alasannya apa, kayak gitu-gitu. Ya, jadi mungkin sayang kali ya, sayang daripada dibuang, udah gue lempar aja ke mobil, kayak gitu. Sabun cuci, sabun colek gitu ya. Aman nggak sih sebetulnya? Kayak gini, bukannya gimana ya? Velg kita gitu kan juga ya harganya nggak murah gitu ya. Betul. Terus dicuci sabun colek, gue kayak ngilu gitu. Ini ya ini nggak semua orang mungkin begini ya, tapi mungkin ada ya gitu. Ada ya velg banyak yang puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Ya balik lagi sih intinya ada harganya Pak Bro. Gitu ya. Jadi memang tidak semua yang bagus itu mahal, iya kayak gitu. Tapi rata-rata yang murah itu pasti kurang, kayak gitu. Karena kan balik lagi mulai dari apa namanya kita edukasi ke tim ya, maksudnya ada tim kita punya tim itu harus well educated, kayak gitu itu satu. Jadi si tim ini punya rasa tanggung jawab dengan kendaraan. Terus yang kedua bahan-bahan yang kita gunakan itu memang terjangkau kayak gitu. Tapi mungkin namanya bisnis ya, terkadang kalau bisa lebih murah lagi kenapa harus gua korek lebih dalam kayak gitu-gitu. Iya sih. Nah, jadi dilemanya adalah bukannya kita tidak mau mampir ke tempat cuci mobil yang dalam tanda kutip seperti itu. Cuman kan kita punya investasi yang lebih besar kayak gitu. Kita nggak usah bicara mobil yang mahal deh. Kita bicara mobil sejuta umat kayak Toyota, Avanza segala macam. Kan nggak semua orang itu duitnya tinggal gunting ya. Dia harus kerja keringatnya segala macam, mungkin itu gaji bayar pertama cicilan gitu ya. Itu kan juga hal yang berharga bagi orang-orang seperti itu gitu loh. Nah, jadi please deh setidaknya bagi para teman-teman nih yang ngebuka workshop segala macam, tolong hargain konsumen sampai sejauh itu untuk kendaraan itu bukan di balik kalian mencari margin dari bisnis ya. Benar. Kayak gitu. Jadi biar customer puas sih. Karena gue pernah melihat velg gitu ya kebetulan mobil orang lah ya dicuci ya mungkin yang lu bilang tadi isinya sabun colek itu kan ya gue juga pernah mencuci barang pakai sabun colek begitu dilap itu kan jadi kusam kelihatan kusam nggak kinclong lagi gitu ya. Nah itu dia jadi mulai dari sabun colek yang kerusak terus yang gue tadi ceritain udah selesai nih yang dimana ada lumpur bekas roda tadi segala macam kok bisa disiram malah lagi ke bodi ya malah gitu. Ibaratnya ya balik lagi kotoran justru kotoran inti yang balik lagi ya. Iya balik lagi. Kan tadi habis nyuci cemplung nah iya kayak gitu itu ya lucu sih buat gue. Jadi bagi lu sama teman-teman nih pecinta otomotif yang lain ya kayak gitu kalau peduli kalau peduli gitu survei dulu lah tempat perawatannya kayak gitu SOP mereka kayak gimana obat mereka seperti apa terus balik lagi ya rasa kepemilikan dia terhadap tempat kerjanya dan rasa menghargai konsumen itu seperti apa karena yang ngebedain tempat yang bagus dengan yang kurang bagus itu bukan tempat yang mewahnya
tapi rasa sense of belonging si timnya Si ini timnya ya sama dalam konsumen. megang mobil konsumen ya. Bener, kayak gitu. Oke. Itu kalau misalkan lu nggak punya waktu buat Mhm. ngerjain sendiri kayak gitu, lu mesti mencari tempat cuci mobil, ya Mhm. setidaknya itu poinnya. Lu survei Oke. dulu deh, kayak Nah, gitu. tak balik lagi nih ke Hmm. cuci mobil gitu. Misalkan nyuci sendiri atau cuci di steam gitu ya udah rapih gitu. Heeh. Pasti kayak sebetulnya kita kayak ada yang kurang nggak sih? Kayak gue misalkan, aduh, gue pengen nge-wax deh, Heeh. biar kelihatan Heeh. kinclong gitu. Heeh. Cuman kadang gue nggak ada apa sih obatnya ya? Pakai Obatnya. obat atau apa sih gitu? Misalkan Oke. abis cuci nih, biar apa ya Heeh, heeh, istilahnya heeh. buat protektifnya setelah dicuci. Heeh, heeh. Oke. Nah, ini kebetulan Nah, ada. apa tuh Wah, proteknya nggak ada di sini. Coba proteknya? tolong di mana tadi protek? Yanto, Tolong. Yanto. Yuh. Oke. Kerja dikit, kerja Jadi dikit, ini kerja dikit. yang ada di sini sampo. Ah, Gua ambil kali ya. siap, thank you. Oke, ini ada Oke. sampo, ada tire shine. Oh, Tire ini ada shine. buat nginclongin ban ya. Mm-mm. Buat bikin ban Kayak semacam semir ban lah kalau semir kita ban ya. istilahnya. Oke. Gitu. Nah, itu lanjut yang tadi dulu deh. Nah, jadi kalau misalkan lu nggak punya formulanya, sebenarnya sih apa namanya, formula perawatan kendaraan sekarang udah banyak banget, bro. Nggak kayak dulu yang susah kita mesti ke. Ini Susah, kebetulan kan mahal. kita di Depok nih ya. Ya, Kayak gitu. Kita tuh dulu kalau nggak ke Depok kota nih Margonda gitu Margonda. kan, kita ke Fatmawati buat iya kan? beli itu Buat beli barang. peralatan. Oh, peralat. Ya. Sama formula-formulanya kayak gitu. Nah, sekarang tuh udah banyak banget kayak di modern market. Tapi aman nggak sih, Tak? Gua kadang tuh gimana ya? Gua tidak bisa mengerjakan tapi pengennya detail gitu, pengen tetap rapi. Kadang misalkan ya beli obat jamur kaca gitu, beli, cuman ini gue takut pengaplikasiannya gue salah nih. Jadi better ya udah deh, gue panggil lu deh, atau gue main ke rumah lu gitu biar. Oh ya bisa. Nah, tapi balik lagi, bro, nggak semua workshop ya bisa dibilang tuh yang terbuka. Kayak gitu. Jadi ibaratnya lu datang ke sini, ya gue yang ngelakuin, lu nggak usah tahu obat gue apa, alat gue apa. Yang penting sesuai keinginan ya, bersih gitu. Tapi memang ada beberapa workshop yang memang dia terbuka memang gitu, dia pakai obatnya apa, alatnya apa, bahkan lu mau nyuci sendiri ya silakan aja gitu pakai. Tapi ya kadang gitu. Ada itu kayak gitu. Dikasih obatnya nih, misalkan lu kasih obatnya. Nanti di rumah gue bingung pengaplikasiannya gimana. Ya pakainya yang gampang-gampang, bro. Gitu, kayak takut misalkan obat jamur kaca gitu, ntar takut belang belentong lah atau apa, itu yang gue takut sih. Jadi better ya udah gue cuci, yang penting kalau di di sosmed kelihatan rapi gitu ya, tapi kalau lihat detail ya pasti ada jamur-jamur lah gitu kan. Kayak kan gua kalau apa-apa ya kalau bersih-bersih pasti ke lu kan. Dari zaman lu di mana di Afrika dulu kan gua nyamperin tuh. Gitu. Ya itu. Jadi ini kan sekarang udah modern lah ya. Otomatis formula-formula yang ada tidak seperti dulu yang ribet. By the way, azan nih. Oke. Kayak gitu. Kita jeda dulu ya. Dulu ya, sebentar karena ini lagi azan biar enak aja gitu. A few moments later. Oke, balik lagi. Tadi kita break sebentar ya, ada azan gitu. Kita lanjut. Tadi kita lagi bahas masalah gimana caranya tuh mobil setelah dicuci biar makin klimis, makin kinclong. Pakai apa nih? Coba tolong jelasin, Tak. Nah, jadi ini tuh isinya hybrid ceramik tapi yang versi spray. Hybrid ceramik apa tuh? Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar ceramic coating gitu kan, itu kan lapisan yang keras dan cara aplikasinya nggak mudah. Keramik ya? Keramik, ceramik, kayak gitu. Nah, cuman ini udah teknologi segala macam untuk memudahkan perawatan dari ceramic coating itu sendiri. Sekarang udah ada namanya spray coating kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat di marketplace segala macam, terus di modern market dia ada tulisan kayak spray wax, spray sealant, spray coating, pokoknya judul spray itu kayak gitu. Nah, itu memang proteksi yang digunakan kalau habis lu nyuci, bro. Kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu kan kita nge-wax atau pakai pensilan nih proteksi buat cat, itu kan kayak pasta.
Iya, iya, yang iya. kita oles Iya, gitu iya, terus atau diratain. nunggu kering baru kita lap gitu. Nah itu kan lumayan effort ya, lumayan capek. Nah, yang dulu itu emang harus sampai kering ya? Memang Oh, kayak gitu. gitu. Oke. Ada waktunya, jedanya Oh, kayak gitu. oke, oke. Terus Nah kalau ini simple, lu tinggal semprot, lap, udah beres kayak gitu. Jadi di lebih semua body. betul semua body. Biasanya untuk kaca juga boleh, kaca, cat, plastik, Ini, karet. Nah ini untuk semuanya bisa. oh gitu. Semuanya bisa. Dashboard. Dashboard boleh, kayak gitu Oh, kalau gitu. mau boleh, kayak gitu. Jadi memang eh, pembersihan kendaraan itu kan memang kita fokusnya itu ke cuci ya. Nah Mm-mm. itu yang tadi gue bilang tuh, nyuci itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah lalu ritual yang keduanya apa? Proteksi. Proteksi itu setidaknya tergantung dari proteksi yang dibeli ya, yang dipunya, yang di aplikasi. Jadi ada proteksi yang sekitar 2 minggu sekali, Mm-mm. ada proteksi yang sebulan sekali, ada proteksi yang 2 bulan sekali. Tergantung harganya biasanya. Oh, Kayak gitu, tergantung jadi harga formulanya. semakin lama durasi semakin Biasanya semakin mahal. mahal tuh biasanya. Oh, Kayak gitu-gitu. oke, Karena oke, oke. daya tahan dia terhadap shampoo itu sendiri, terhadap kotoran, terhadap matahari, dia lebih kuat. Gitu Kayak ya. gitu. Gitu. Nah, jadi apa namanya, gua saranin sih selain proses cuci, lu proteksi minimal sebulan sekali lah. Kayak Gitu ya. gitu-gitu. Pakai ini tadi ya. Pakai Nih, spray mau coating. nanya nih, Tak. Apa tuh? Kalau ini lu jual nggak? Nah, ini dia Ini nih. bukan jualan, ya. Gue cuma pengen tahu aja harganya berapa sih kayak gitu. jadi jadi teman-teman sih suka nanya gitu ke gue, Om, itu yang lu pakai dijual nggak sih? Gitu. Mm-mm. Terkadang sih gue pengen jual ya gitu, Mm-mm. tapi terkadang tuh eh, apa yang dimaksud sama pembeli sama yang produk yang dibuat itu kan suka beda-beda gitu loh. Contoh misalkan apa namanya, di produk biasanya tuh ada cara pakai, kegunaan dan lain sebagainya, itu nggak dibaca coy. Kayak gitu-gitu. Iya, Nah iya. jadi daripada gua jual secara umum terus dia salah aplikasi yang disalahin produknya, kayak gitu, biasanya gua hanya ini tetap memang gua jual, tapi gua jual ke beberapa Orang yang request aja. ke konsumen gue yang memang dia sudah tahu cara pakainya segala Oh, macam dan lain sebagainya, baru gue jual. dan Tapi yang kalau minta ya. betul, Oke, kalau oke. yang untuk umum gue nggak jual sih. Kira-kira berapa ini, Tak, kalau lu jual? Untuk proteksi sendiri Ini ya, kan berapa mili sih? ini sekitar 250 mili. 250 mili ya. Oke. Kalau untuk proteksi kan sebenarnya ada banyak macam yang tadi gue sebut. Ada Hmm. spray wax, spray sealant, spray coating lah, ada lagi grapin Ya, namanya. kalau kayak ini gitu. kan tulisannya spray coating Ini ya. spray coating kayak gitu. Dia range harga mulai dari yang Rp70.000 untuk per 250 mili ya. Mulai dari Rp70.000 sampai seharga Rp500.000 ada. Tergantung lo mau pakai tipe yang seperti apa. Level yang mana gitu Level ya. yang mana. Oke, Gitu. oke. Jadi beda-beda itu range-nya. Tapi balik lagi nih, walaupun lu pakai yang mahal, itu aplikasinya simple. Lu cukup semprot sedikit, lu ratain, udah beres. Dan itu pun sebulan sekali. Jadi anggap aja harganya yang lu beli yang termahal sekitar 500.000. Itu bisa setahun, bro. Oh. Untuk satu mobil ya. Iya. Bukan satu garasi. Ini pertanyaan ini aja ya. Tadi lu bilang ada yang seminggu sekali, Iya. 2 minggu sekali, atau misalkan nih, gua habis nyuci, itu kan semprot sekali. Terus mobil nggak dipakai nih, minggu depan iseng aja, habis lap gitu, semprot lagi, boleh nggak? Sebenarnya boleh. Cuman walaupun lu posisi di garasi atau apa, tapi kan ada namanya debu. Oke. Iya kan? Belum kalau nggak disarungin nih, kotoran cicak. Ya, kalau gua kan pasti gua sarungin nih mobil. Tapi Habis kan lap debu dulu. debunya dulu nih. Jadi kalau untuk debu biasanya itu ada namanya quick detailer. Gitu. Kalau posisi kayak gua tadi itu disarungin, ada debu dikit, Ada debu dikit. pakai quick detailer. Quick detailer aja. Oh, gua pikir quick detailer dulu, baru pakai ini. Ya benar, quick detailer dulu, baru ini. Oh gitu, ada nggak quick detailer? Nah, quick detailernya ada sih di gudang. Di gudang, oke. Di gudang, Boleh. Boleh. Ini mau diadain semua nih, jadi dagang gua. Oke. Terus gitu. lanjut. Nah, jadi kayak misalkan tidak musim hujan. Tidak musim hujan, terus lu pakai mobil selama seminggu penuh,
ke proyek kemana segala macam itu kan debu-debu doang ya, kayak gitu. Terus lu nggak mau nyuci mobil karena kondisi mobil lu sebenarnya masih bersih, cuma debu aja. Iya. Nah itu lu bisa pakai waterless wash. Aman emang. Aman. Jadi Kayak gitu. kayak nggak, gua tak kayak ada takut ntar baret lagi nih kalau nggak dicuci dulu. Nah makanya yang tadi gua bilang kan ada cara pakainya Pak di belakang, kayak gitu kan. Ini belakangnya polos lah. Karena gue nggak jual. Kalau gue jual gue tulis. Oke. Terus Kayak gitu biasanya ada cara pakainya. Kalau misalkan kondisinya debuan kayak gitu, lu semprotnya sedikit lebih banyak. si quick detailer Si tadi. quick detailernya itu semprot lebih banyak, terus lu pakai 2 kain. Kayak Dua kain gitu. berbeda. 2 kain yang berbeda. Oh, Kayak jadi gitu. Jadi fungsinya habis kain pertama untuk ngangkat kotoran, angkat. Oke. kain kedua untuk finishnya. Oh, gitu. Kayak gitu. Sehingga minimalisir baret. Gitu Kayak ya. gitu. Dan fungsi dari quick detailer itu adalah membungkus kotoran sehingga kotoran itu tidak gesekan secara kering. Jadi ada lubrikannya. Kayak gitu. Jadi gitu ya. mengurangi baret itu sendiri, Proteksinya Pak. seperti itu ya. Benar. Kalau udah bersih dari debu baru pakai yang spray protectant. Oke. Kayak gitu. Oke. Berarti tadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mungkin habis nyuci sendiri atau cuci di mana tadi di steam, ya kalau misalkan pengen lebih kinclong lagi tanpa keluar duit banyak gitu ya mungkin ya. Nanti boleh mengaplikasikan spray coating tadi. Benar. Ya itu tadi bisa beli di pasaran mana Bisa aja deh gitu kan. mana aja. Merek apapun. Itu sarannya Okta ya gitu ya. Cuman kalau teman-teman punya asumsi sendiri ya nggak apa-apa juga gitu. Ini kan tadi bahasan kita aja ya. Oke, terus lanjut ke apa ya? Biasanya setelah nyuci body kering segala macem suka ketinggalan gua nih Tak. Apa tuh? Poles ban. Kadang-kadang main sarungin aja, iya bannya belum gua poles gitu. Nah, itu dari lu ada ini gak apa panduan kayak semir ban yang bagus tuh yang begini loh. Terus kalau gue kan pengennya sebetulnya yang ada beberapa gue coba begitu dipakai jalan debu malah pada nempel. Ya. Sebenarnya yang baik dan bagus dan awet lah. Kayak misalkan dia setelah 2-3 hari dipakai gitu, ya kotor wajar lah mungkin ya. Nah itu ada ini kan rekomend dari lu atau? Nah paling sih kalau rekomend gue. Ini selera orang soalnya khusus ban itu beda-beda bro. Oh gitu? Beda-beda kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya sekarang pemilik kendaraan mobilnya sama tapi peleknya aja beda kan? Iya. Karena selera. Gitu. Jadi khusus ban itu ada yang pengen bannya klimis. Ya. Kayak diminyak-minyakin tuh. Iya. Kayak gitu. Basah terus. Terus ada juga yang pengen hitam legam doang. Nggak mau klimis tapi hitam. Oke. Ada lagi yang pengen natural. Natural tuh gimana? Natural tuh jadi ya hitam ban aja udah. Karena kalau ibaratnya gini, kalau misalkan bannya klimis, mobilnya kotor kagak enak banget dilihat. Plus minusnya apa tuh dari 1, 2, 3? Nah, plus minusnya gini, kalau misalkan yang klimis, biasanya dia oil base. Kayak gitu, oil base, berminyak. Kayak gitu, memang kendalanya seperti tadi. Kalau dari tampilan look, memang wet look. Tapi di saat dia pakai semir ban yang kayak gitu, terus dia jalan ke area yang berdebu segala macam, itu semuanya nempel kayak gitu. Dan di saat proses pembersihan sedikit susah karena minyak tadi. Minyak tadi kayak gitu. Dan minyak ini juga ada 2 juga nih halnya yang harus diperhatiin. Dia benar-benar aman buat ban atau tidak? Karena buat ada ban. Iya, ada yang nggak aman ya? Ada. Gimana tuh? Oke. Sama kayak hal nyuci. Kalau cara lu salah, bukannya bikin mobil memang bersih gitu, tapi yang ada mobil jadi baret-baret dan kusem gara-gara tadi samponya pakai gitu yang tadi disebut gitu kan. Nah sama semir ban juga gitu. Kalau lu pakai semir ban yang salah dalam tanda kutip, formulanya dipertanyakan, itu semakin lu semir, karet bannya jadi kemerahan atau jadi putih bahkan ngebule. Nah itu yang oil base tapi salah kandungan. Iya pernah sih lihat ada yang habis dicuci kan ininya hilang ya si lapisan poles bannya tadi dia memerah bannya ya. Iya. Oh itu. Dan dulu kita pakai ban itu ya sampai botak. Baru ganti ban.
Kalau sekarang bannya masih ada grade-nya segala macam tapi retak karetnya. Itu karena apa? Ya itu tadi semir ban yang salah formulanya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang nimbulin efek cracking Oh kayak gitu gitu. ya. Jadi si karet ini jadi getas. Panas atau gimana? Atau Iya. jadi kaku? Jadi kaku, terus kena panas segala macam bla 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 dia getas kayak gitu. Oh Jadi gitu. bukan melindungi malah merusak. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau istilah kita tuh nyebutnya mungkin terlalu banyak silikon oilnya terlalu besar. Kayak gitu-gitu sehingga merusak. Gitu. Kan suatu hal yang memang untuk mendapatkan kinclong terus segala macam yang oil base biasanya pakai silikon, tapi silikon ini ada kadarnya. Nah, mungkin dia pengennya tuh sangat wow sehingga silikon ini banyak banget sehingga itu overdosis lah ya. Jadi malah bikin getas. Kelihatan bagus di awal ya. Betul. Gitu ya. Untuk efek jangka panjangnya malah bikin ban retak tadi ya. Bener. Nah, makanya kalau misalkan kita hobi sama kendaraan, gue saranin yang water base aja. Nah, water base itu memang tidak nimbulin efek yang kinclong banget kayak lu kena lumer margarin gitu, enggak gitu. Tapi hitamnya tuh pas. Itu masuk yang kategori mana nih? Itu water base. Bukan, tadi kan ada yang hitam legam sama hitam biasa gitu. Nah, ini bisa, nah enaknya water base, kita bisa dilute atau kita campur dengan air dan itu menimbulkan efek yang beda-beda. Emang nggak berkurang ininya fungsinya kalau dicampur Fungsinya air? tidak berkurang, efeknya aja yang berbeda. Ibaratnya gini, nih gua ambil contoh lagi ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini oil base, ini water base. Oil base, ya hasilnya ya udah. Kalau tadi yang dipakai di mobil gua, yang mana? Ini yang oil base. Yang oil base tadi. Oke. Tapi tenang nih aman bro. Udah kita tes segala macam aman. Nah, ini yang water base. Nah, water base ini efek glossnya mungkin kurang. Tapi dia efeknya nanti hasilnya bannya jadi hitam ya cukup hitam lah ya, kayak gitu. Ban normal ya, ban hitam baru. Ban baru. Kayak gitu. Nah, ini kalau mau hasilnya lebih rendah lagi, maksudnya dibikin sedikit satin. Satin itu mungkin kayak hitam dashboard. Kayak gitu. Nah, tinggal tambahin air aja, bro. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi lebih irit. Kayak gitu. Nah, kalau udah water base, lu mau pakai setiap hari, kayak lu mau pakai per 3 hari, aman. Dan enaknya lagi, oil base nggak bisa dipakai di motor. Water base bisa. Licin ya? Licin, Pak. Makanya tuh, gue punya pengalaman nih. Ada anak motor. Mampir ke tempat cucian. Ya gue sih mantau aja ya. Terus tiba-tiba dia ngotot sama yang nyuci. Kok ban gue kagak disemir bro? Gitu. Gue udah bayar gini. Udah dijelasin. Om, kalau motor, bannya nggak kita semir. Kalau disemir nanti jatuh. Kok gue udah bayar gini. Ya udahlah, namanya konsumen adalah raja ya, nggak siap aja ya kan, diolesin tuh semir ban kayak gitu di motor, baru dia mau jalan jatuh di tempat, Pak. Kayak gitu, nggak pakai jauh, masih di depan bengkel jatuh. Itu gue ada 2 cerita mirip. Ya kalau kan gue bilang gue jarang ya nyuci di steam, tapi ya pernah nyuci motor terpaksa gitu kan. Gue selalu bilang jangan disemir ya, karena lu tahu dong gue pakai ban apa di motor gue, ban slick. Itu kena genangan minyak itu udah pasti glosor gitu kan. Nah, terus kedua, perihal yang tadi tuh mirip sama cerita temen gue, bahkan dia sampai jatuh dan tangannya patah di lokasi. Gara-gara semir ban nih. Cuman bukan, dia tidak minta, gue nggak tahu ya, dia tidak minta, intinya itu sudah satu paket gitu. Nah, dia tergelincir persis di mau jalan pulang, patah tangannya. Itu temen gue pernah begitu. Nah itu, jadi pasti yang khusus buat ban. Berarti yang water base ya kalau buat motor ya? Benar, kalau buat motor yang water base. Kenapa water base? Satu, dia ini kandungannya bisa didilut dengan air. Nah, namanya dengan air segala macam, dia bisa meresap ke dalam pori-pori si karet itu sendiri. Jadi karetnya menghitam, tapi tidak kayak ada lubrikan yang berlebihan sehingga terjadi gesekan licin gitu. Jadi looknya rapih ya gitu. Benar. Ya. Tetap hitam. Nah, kalau misalkan mau yang lebih jangka panjang lagi, ada namanya coating buat ban, Pak. Sekarang udah ada.
itu bisa diaplikasikan ke Bisa. motor mobil bisa. Tire Nah. coating. tire coating. Jadi mau apa bannya habis dibersihin segala macam, diaplikasiin tire coating, dia hitam. Memang balik lagi tidak sekinclong yang oil base gitu. Dia hitam kayak gitu kayak ban baru. Itu mau berapa kali cuci, hujan segala macam. Berapa lama itu biasanya? Kurang lebih sebulan ya. Jadi kayak ban terlapis lilin ya. Kalau ban baru kan gitu ya. Tapi nggak licin. Oh gitu. Tapi nggak licin. Itu water base. Nah kalau water base tidak tentunya. Itu apa? Ada kandungan khususnya. Oh. Kayak gitu. Lebih mahal berarti ya. Lebih mahal. Nah itu kalau kena lumpur, lu bahkan lu nggak usah sibuk nyikat, Pak. Siram aja. Semprot aja, tas hilang. Kayak gitu. Nah itu dia yang tadi gue bilang, balik lagi teknologi perawatan kendaraan itu sudah banyak banget. Mulai dari yang makin sulit ada, tapi semakin hebat. Semakin mudah pun juga ada. Oh, berarti yang terjangkau ada, yang mahal ada. Lumayan kudet ya buat begituan ya. Jadi masih ekspektasi lama yang tadi. Lu kan kerjaannya ngorek mesin mulu, bro. Koreksi gitu. kagak, minta koreksi. Apa yang dikorek? Apa yang dikorek? Lubang mesinnya, Pak. Oh, lubang mesin. Iya. Buat apa lu ya kerjanya tiap malam ya? Iya. Nonton. Nonton apaan? Korek. Oke. Terus apa lagi nih? Oke. Ya paling sih saran gue nih, bro. Ini kan musim hujan lagi nggak nentu, kayak gitu. Tadi juga gue lihat mobil lo kotor banget. Udah deh, jangan males-males deh ngerawat mobil. Tadi kan musibah ya jatuhnya. Lu tahu sendiri kan, gue belum masuk garasi kalau bisa mobil udah kinclong, gue lebih seneng. Soalnya sedihnya ya itu balik lagi yang tadi gue bilang gitu. Kendaraan ini kan cerminan dari yang punya, bro. Betul. Lu kan kalau ketemu orang tuh klinis, wangi ya nggak. Terus tahu-tahu mobil lu demek. Mobil lu demek gitu kan. Anjir, ini bocah dari mana? Lagi mau ketemu orang, project mau tanda tangan sekian miliar ya nggak. Gara-gara mobil lu begitu kan. Yakin nggak? Iya. Jangankan ngurus project, ngurus mobilnya aja nggak bisa kan gitu. Makanya tadi sempat gue posting, ada beberapa temen, mobil lu kapan sih kotor kayaknya. Kotor. Nah tadi gue posting tuh. Kalau mau lihat mobil gua kotor nih, gua posting kalau mau lihat di IG gua tuh. Ya itulah jadi kendaraan itu investasi, kendaraan itu cerminan lu sendiri yang punya kayak gitu. Dan balik lagi ngerawat itu sebenarnya gampang kalau lu minimal tanya cara ngerawat yang benar seperti apa. Sebenarnya ngerawat itu gampang kok. Yang susah cuman moodnya doang. Itu dia. Yang susah moodnya doang. Moodnya betul. Kayak gitu. Jadi ngerawat itu mudah, justru kalau ada kenapa-napa itu yang susah. Kalau susah bukan kayak cinta ya, dapetinnya mudah, ngerawatnya yang susah. Kalau ini dapat mudah, ngerawat mudah. Udah maju zamannya, bro. Iya. Kalau udah kenapa-napa, lu kan harus nggak cuma bisa dicuci doang, bro. Itu masuk ke ranah detailing, ranah dunia gue, yang dimana itu banyak banget step-stepnya untuk menciptakan mobil yang rusak tadi nih dalam tanda kutip kusam, baret segala macam jadi baru lagi. Mainan lu lah ya. Itu stepnya panjang kayak gitu. Nah stepnya panjang, cuannya gede, bro. Iya. Nah jadi ya sebenarnya sih gue seneng aja ya gitu. Ada harga, ada barang lah. Betul. Ya sebenarnya sih gue seneng aja. Cuman balik lagi kalau teman-teman tidak well educated dalam merawat kendaraan, lu ke gua pun kondisinya udah maksimal, terus lu nggak jaga, ya hasilnya sama aja, bro. Gitu. Rusak-rusak lagi kalau lu nggak ngejagain. Gitu aja. Jadi ngerawat itu yang utama lah, kayak gitu. Kalau bisa semuanya simple, semuanya mudah, ngapain jadi persulit? Ya intinya gitu. Ya itu tadi yang benar, mau kendaraan mencerminkan orangnya gitu kan. Ya itu. Gitu. Kalau gua kan begitu, cuman ini mungkin gua gelisah kalau ngeliat mobil orang kotor gitu, kayak bawaannya pengen nyuci sama kayak lu gitu. Cuman ya kan gua bisain cuma nyuci gitu doang. Kalau lu kan bener-bener udah detail gitu. Karena emang kerjaan lu, profesi lu. Oke. Ada lagi mungkin? Paling sih cukup lah untuk gitu saat ya. ini. Jadi gitu. Jangan datang ke sini bawa masalah mulu lah, bro. Besok gua bawa duit sekoper lah sini ya. Kita bawa mobil-mobil off-road. Oke, bro, itu tadi kita sudah ngebahas mungkin trik and strip buat menyiasati
kendaraan tetap bersih meskipun ya sekarang nih lagi musim hujan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang males ya, inilah bisa di ini terus ya kalau bisa syukur beli alat-alatnya gitu ya bro ya, beli bahan, beli obat gitu ya, lebih kayaknya lebih enak gitu. Kan kalau mobil kece kan pasti yang lirik juga oke gitu, apalagi kaca bening gitu. Bisa di jok kiri cakep gitu kan, udah lu udah the best dah. Oke, gitu aja ya buat temen-temen, nanti kita lanjut ke episode berikutnya, jadi ini nggak lama-lama gitu ya. Oke, gua Ucil pamit undur diri. Gua Okta. Oke, sampai ketemu lagi di Gaspol bareng High Kotan Chill Drive. Oke. Thank you ya.